Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu Kang Mas, mungkin mau disempurnakan lagi silahkan. Ya, yang lain silahkan. Bung Harahap, monggo naik ke atas. On cam Bung Harahap. Oke, siap. Dibuka kameranya. Nah, alhamdulillah. Sahabat saya ini. Gimana, sehat selalu? Amin amin barakallah. Amin amin barakallah. Alhamdulillah. Monggo ditambahkan keterangan-keterangan tadi, monggo ditambahkan agar sempurna. Silakan Kang Harahap. Ya. Syahadah ya, menyaksikan. Ya, saya ambil intinya aja sederhana, syahadah menyaksikan ya, menyaksikan. Dalam disiplin ilmu, kajian ilmu tauhid ya, Allah lah yang maha menyaksikan. Allah lah yang maha menyaksikan. Itulah dia sederhana kesimpulannya. Jadi bagaimana lagi mau dikatakan dengan disiplin ilmu apa lagi? Ya, sudah jelas di sana. Allah maha melihat. Itu sudah diyakini. Jadi kalau sudah diyakini hendaknya dipraktekkan, begitulah kira-kira. Ini Kang Harap, alhamdulillah. Ini ada yang bertanya di taping. Kang Mas mau bertanya bagaimana caranya agar jiwa dapat mi'raj suwung, Kang. Monggo Kang Harap dibantu dijawab, monggo. Saya suwung. Suwung ini sebenarnya dalam kajian apa ya, kejawen ataupun sesiti jenar ya, saya temui di sana kajian-kajian seperti ini. Dalam Islam disebut fana ya, meniadakan diri. Ya memang sudah jelas ya, la maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 115 ya, bisa dibaca itu dalam Al-Baqarah ayat 115. Timur dan barat kepunyaan Allah, kemanapun engkau menghadap di sanalah wajah Allah. Nah jadi jelas kita suwung ya, yang memberi keterangan Allah bukan saya ya. Al-Baqarah Kang Mas, dibacakan Kang Mas ayat 115. Al-Baqarah ayat berapa? 115, 115. 115. Iya. Langsung sudah ngopi Kang Mas? Iya, ini lagi ngopi tadi asik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Begitu kan. Jadi ya, jadi suwung kita kan. Suwung ya. Jadi bagaimana lagi syahadah itu ya, penyaksian itu, sehingga bagaimana kita ada mau ke timur mau ke barat ya habis wes ya, bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong, tapi itu ayat ya, firman Allah yang mengatakan. Jadi bagaimana lagi, apa lagi yang mau disaksikan di sana? Tentu kosong lagi dia, suwung lagi kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tambahkan sedikit. Makna suwung adalah ketika manusianya sudah tak ada lagi
berkuasa di dalam hatinya yang ada hanya Allah, yaitulah suwung itu. Ketika manusianya sudah tak mampu bisa apa-apa, yaitulah suwung itu. Ketika manusianya tak merasa mampu bisa duduk, yaitulah suwung. Ketika manusianya tak merasa bisa minum kopi seperti ini, ya inilah suwung. Ketika manusianya sholat yang mana di dalamnya hanya keakbaran Allah saja yang memperjalankan atau yang menggerakkan manusia, ya itulah suwung. Jadi suwung itu bisa belajar di mana-mana. Maknanya, tiadakanlah dirimu di hatimu, maka nyatalah Allah sebagai pencipta dirimu. Monggo dilanjutkan, Mas. Ini saya tutup kameranya, saya merokok biar nggak apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak, Mas. Iya, saya pun juga ingin merokok mulai tadi. Ada Ya, di mana sekarang sudah, Kang Mas ini? Ini saya sekarang lagi masih merantau daerah Sumatera Barat. Dekat berarti ya dengan saya ya, satu tanah. Iya, kalau aslinya saya kan Marelan. Oh, Marela, oh Medan juga Kang Mas ya? Iya, sampean kan di Bulu Cina kan? Saya di Langkatnya, di Tanjung Puranya. Dekat Besilam. Dekat Besilam, iya, dekat makam ya. Nak Sabandi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ponti Bapak. Dari mana? Dari Pontianak. Oh, Pontianak, iya. Monggo apa yang mau ditanggapi dan mungkin apa yang mau disampaikan, Kang Mas. Saya cuma ingin bertanya Bapak. Saya kan pernah mendengar orang pernah dia bilang gini Bapak, bahwasanya diri manusia itu adalah dirinya Allah. Apa betul itu Bapak? Ketika manusianya masih ada, tak akan pernah menyaksikan itu semua. Karena masih manusianya jadi Tuhan. Maka apa yang dipahami manusia selama ini hanya halusinasi, bayang-bayang saja. Maknanya bila manusianya sudah tak ada lagi, yaitulah nyatanya yang ada, yakni Allah sebagai pencipta manusia. Maka dari itu kan Nabi Muhammad mengajarkan innamal a'malu binniyah. Awalilah apapun yang kau kerjakan dengan niat. Di dalam niat itu rahasianya ada apa di akhir kalimat niat? Lillahi ta'ala. Supaya kau meninggalkan apapun yang kau kerjakan. Maknanya supaya kau meninggalkan apapun yang kau kerjakan, supaya tidak ngaku-ngaku lagi bahwa kita yang lebih berkuasa daripada Allah. Contoh, saat duduk kita sudah meninggalkan duduk, maknanya bukan aku lagi yang mampu untuk duduk, kecuali aku hanya didudukkan oleh Allah. Nah, bila masih ada manusianya, maka tak akan terrealisasi itu semua. Maka dari itu, tiadakan dirimu di hatimu bila engkau sudah tak ada lagi. Mau tanya apa lagi? Bila manusianya sudah tidak ada, kan tidak bisa tanya-tanya lagi. Ya kan Kang Mas? Iya. Tapi bila manusianya masih ada, maka ngeyel terus. Tak akan ada putusnya pertanyaan itu. Maka harus dihabiskan manusianya, dililahkan manusianya. Begitu. Jadi memang kalau belajar sendiri, takutnya iblis dan setan yang menuntun. Jadi Kang Mas ya harus cari guru pembimbing di sana, ya kan? Iya. Agar bisa menuntun Kang Mas sampai di situ, sampai makom lillahi ta'ala. Jadi inilah agama yang lurus, inilah Islam yang dimaksud menyerahkan diri kepada Allah. Bila belum menyerahkan diri kepada Allah, maka tak akan bisa beramal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal yang tidak dilakukan oleh manusia. Amal yang suci itu apa sih? Amal yang bersih, suci dari amal manusianya. Itulah amal soleh itu, Kang Mas. Monggo dilanjut.
Berarti kalau kita cerna berarti wujud alam ini ialah wujud Allah Ta'ala semua ya Mas ya? Bila manusianya sudah tidak ada, bisa bilang begitu. Karena manusianya sudah tidak bisa lagi untuk menyaksikan Tuhannya, kecuali Tuhannya, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan. Mau nanya Mbah, secara definisi Isra Mi'raj itu apa? Monggo kakang-kakangku pengharap dijelaskan. Saya menyimak selalu. Ya, pertama, kalbu mukmin baitullah, ya. Kalbu mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masih ada kita di sana, bagaimana jadinya ya? Jadi bukan rumah Allah, jadi rumah kita jadinya. Karena kita yang menghuninya. Ya. Baitus setan. Nah, jadi inilah dia tadi ya. Bagaimana caranya? Ya, kosongkan hati itu betul-betul milik Allah. Jangan ada yang lain. Karena kalbu mukmin baitullah, rumah hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Nah, begitu ya. Jadi inilah dia caranya tadi itu, sederhananya ya. Jadi pandangan hati ya, pandangan hati. Agar kita paham, agar kita untuk mencapai liko bersama ya, bersama Allah tadi itu. Jadi kadang-kadang kan masih di hati kita itu kan masih kita lagi. Ini perasaanku loh, aku yang tersakiti, kan begitu. Nah, jadi cara mengosongkan diri itu bagaimana, Kang? Ya, membersihkan hati tadi tuh, membersihkan hati tadi, mengosongkan hati itu tuh, yang ada hanya Allah. Karena hati itu rumahnya Allah, miliknya Allah. Allah tidak menciptakan dua hati ya, Allah menciptakan hanya satu hati kepada kita, yang miliknya. Jadi belajar mengosongkan hati tadi itulah membersihkan hati. Kalau dalam pendapat ulama, belajar ilmu tasawuf lah, begitu sederhananya. Membersihkan hati, mengosongkan hati. Mungkin sedikit demikian saja, sederhana. Mungkin ya dapatlah pemahamannya itu ya. Hati itu milik Allah, rumah Allah. Jadi tidak boleh diisi yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Muhammad Putih, monggo. Assalamualaikum. Dibuka kameranya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Abah dan semua? Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan saya tambahkan sedikit dari Kang Harahap begini. Mbak nanya bagaimana sih cara mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan nyawa, mensucikan roh, dan mensucikan hidup ini. Ya jangan kau akui bahwa nyawa, jiwa, hati, roh, dan hidup ini adalah milikmu. Caranya bagaimana? Ya peranglah dengan musuhmu yang nyata di dalam hatimu. Bukan yang di luar musuhmu, akan tetapi musuhmu yang ada di dalam dirimu, yang selama ini jadi dajjal, penguasa Baitullah. Baitullahnya dikuasai sebagai Baitunas. Itu yang wajib diperangi, wajib berperang dengan itu. Karena itulah sebenar-benarnya berperang. Bukan perang yang dohir itu. Perang yang dohir itu perang kecil. Akan tetapi kata Kanjeng Nabi Muhammad, peperangan yang akbar itu adalah perangilah dirimu sendiri yang selama ini dirimulah yang menghalang-halangi dirimu menuju kepada Allah. Sadaqallahul azim. Monggo dilanjutkan Kang Mas. Ayo Kang Muhammad, apa yang mau disampaikan? Enggak, ulun pengen silaturahmi aja, Abah. Pengen ngobrol-ngobrol, ngambil berkahnya. Iya, jadi ngambil berkahnya itu jangan silau dengan kewujudan manusianya ya. Amin, Maknanya amin. mengambil berkahnya itu tembuslah manusia-manusia ini, siapa sih di balik manusia ini?
Oh, bila Benar. bertemu dengan uripe Allah yang ada pada seluruh manusia, maknanya yaitulah barokah itu. Kita sudah tak tertipu lagi dengan makhluk. Kita sudah tak silau lagi dengan makhluk. Yaitulah maknanya barokah. Sampainya hati kepada Allah, yaitulah barokah. Begitu, Kang Mas. Monggo, yang lain ini ada pertanyaan. Oh, udah ada lagi pertanyaan. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mata kurang begitu baik. Ayo silakan Kang Harap, apa yang mau disampaikan, nambah-nambah ilmu bagi kami semua. Monggo Kang Ya Harap. Kang, kasihlah wejangan buat kami ini yang muda-muda biar tambah dalam dikit. Iya. Jadi sedikit tadi kita menelaah ya. Subhanallazi asrori bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ya. Jadi terjadinya tadi mi'raj, as-salatu mi'ratul mu'minin, sesungguhnya salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana mi'raj ya terjadinya pada kita. Ya, terjadinya mi'raj pada kita itu salat tadi. Karena sesungguhnya salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. As-salatu mi'ratul mu'minin. Ya, jadi sholat itu sholah. Jadi sholat itu terhubungnya kepada Allah, mengadakan hubungan kepada Allah. Jadi maksudnya itu bagaimana mengadakan hubungan? Artinya itu menyerahkan, ya, menyerahkan. Tawakal tu Allah. Karena kita sudah membuat apa di sana, baiat ya. Kita sudah membuat baiat dalam sholat itu. Apa baiat kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Wahai Tuhanku, pemilik sekalian alam, pemilik sekalian jasad, pemilik sekalian roh, pemilik sekalian pikiran, pemilik sekalian hati, ya Rabbul Alamin ya. Jadi kenapa kita tidak menyadari terhadap baik yang kita laksanakan, yang kita ucapkan? Ya. Kenapa kita tidak mau mempertanggungjawabkan mi'raj kita itu? Ya. Kita berjanji, inna sholati, solatku, hidupku, matiku, amal ibadahku, kuserahkan kepadamu ya Allah. Jadi ibaratnya menyerahkan surat lamaran ya, jangan diminta lagi surat lamarannya. Saya ngelamar kerja ke pabrik, surat lamaran sudah diantar. Supaya bisa diterima kerja itu surat lamaran jangan dibawa pulang. Ya biar aja di pabrik itu ya kan. Ini udah diantar surat lamaran, Pak saya mau pulang, minta lamarannya Pak, saya mau pulang. Dibawa pulang lagi, yang enggak jadi diterima. Kenapa nggak ada persyaratan dapat bayaran? Ya itulah yang dimaksud menyerahkan itu tadi. Tapi selama ini kita sholat tidak diserahkan sholat itu kepada Allah. Maknanya kita gaduh-gaduh sendiri, kita makan-makan sendiri sholatnya, kita nikmati sendiri. Inilah yang dimaksud, kita tak pernah bisa beramal soleh bila tidak diserahkan semuanya kepada Allah yang berbuat. Iya kan Kang Mas? Iya, jadi disinilah dia ya, kita sudah di awal Allahu Akbar. Mana Allahu Akbar itu sudah kita pegang pakai tangan tuh. Nah, sudah kita sentuh dengan jasad. Ya. Sudah kita sentuh. Ini loh Allahu Akbar tuh. Kebesaran Tuhan yang ada pada diriku ini. Kita dekap, kita peluk. Allahu Akbar tadi itu ya. Nah, jadi kenapa lagi masih ditanya lagi mana Allahu Akbar itu kan? Kan udah Allahu Akbar udah dipeluk ini Kang Mas, seperti ini kan. Nah, ini siapa yang dipeluk ini? Ini Allahu Akbar tadi, kebesaran Tuhan tadi nih. Ini kebesaran Allah kan begitu dia. Sudah nyata, sudah dipeluk ya, sudah dipegang. Berarti nyata al-insanu sirri wa nasirruhu. Iya, udah dinyatakan. Ya kita nggak mungkin lah ya, kita nggak mungkin lah kita itu berbicara
ngomong-ngomong kepada seseorang. Kita sholat itu ngomong sama Allah itu. As-sholatu kalamullah, sesungguhnya sholat itu berkata-kata kepada Allah. Jadi kalau kita bukan berkata-kata kepada Allah, lalu kepada siapa kita ketika ngomong-ngomong itu? Nah, yang ngomong zahir kita, yang mendengarkan batin kita. Nah, kalau batin kita itu, hati kita itu bukan dimiliki Allah, bukan isinya Allah, karena qalbu mukmin baitullah, rumahnya Allah, kan begitu dia, tempat pertemuan kita kepada Allah. Lalu siapa jadinya? Jadi kita ngomong sama siapa nantinya? Kan kita ngomong di situ tuh, dalam ketika sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk sholat, untuk ibadah, untuk ngabdi, untuk nyembah, ya harus disingkirkan dulu najis-najisnya, ya kan Kang Mas? Iya. Ya intinya keberadaan dirimu lah yang membuat engkau berdosa, kan begitu deh. Betul. Ya sederhana aja Kang Mas ya. Kalau saya tanya Kang Mas, kapankah manusia itu mulai berdosa? Adapun manusia mulai berdosa itu sejak akil balik, kan begitu dia, sejak mulai berakal. Jadi jangan bangga berakal, gara-gara berakal kita berdosa. Dosa yang akbar itu ketika dirimu masih nyata daripada kenyataan Tuhanmu, ya kan Kang Mas? Iya itu tadi. Jadi setelah kita berakal, kita ngaku, wah ini aku. Nah kan gitu dia, setelah berakal tadi. Mulailah dihitung dosa kan. Ya itulah dajjalnya itu. Kan kita mulai dihitung dosa itu kan sudah mulai akhir balik, akhir berakal ya. Mulai berakal kita mulai sudah dihitung dosa. Buah khuldi. Iya. Jadi mulai pengakuan diri tadi itu ya. Ini loh aku, kan gitu dia. Setelah ngaku aku, diturunkanlah manusia ke dunia ya. Jadi diturunkannya manusia ke dunia bukan seperti turunnya Mr. Bean, geleduk turun dari atas langit ke bawah. Maknanya diturunkan manusianya ke dunia, akhirnya manusia disibukkan dengan carut marutnya isinya dunia, anar panas dengan dunia. Itulah yang dimaksud diturunkan ke dunia. Iya kan Kang Mas? Lanjut dulu Kang Mas, lanjut. Ini ada teman datang sebentar Kang Mas. Yuk lanjut. Oh ya, silakan. Ayo Kang Muhammad, apa yang mau ditanya, mau diobrolkan? Ayo biar rame. Ayo Kang Muhammad, kasih penjelasan. Gak ada Mbak yang ditanyakan Mbak. Cuman pengen silaturahmi dengan Abah dan saudara semua, ngambil berkahnya sama pihak-pihak. Alhamdulillah. Jadi ini waktunya kurang berbeda, termasuk untuk diri saya sendiri. Jadi tiadakanlah dirimu di hatimu di dalam segala hal apapun itu. Ketika diri kita sudah menyerah, pasrah kepada Allah yang memerankan, maka kita sudah terlepas dari belenggu-belenggu fahsya wal mungkar, karena manusianya sudah tak berkuasa lagi, melainkan hanya Allah pencipta manusia yang berhak menguasai manusia. Bisa dipahami? Insya Allah, amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang ya harus dilatih terus, jangan putus asa. La tayasu bi rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat saya Allah. Turun dulu Kang Mas ya. Ada urusan sebentar Kang Mas. Iya Kang Mas. Oke, Budi, terima kasih. Ini sama-sama juga turun. Mohon maaf lahir batin, minta relasinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat min taf'ul balak dan doa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وأسغي لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi Kang Mas atau yang dibawa bila ingin mengikuti kembali ulangan kajian di subuh yang indah ini, insyaallah besok sudah diunggah atau nanti diunggah di YouTube, bisa ditengok lagi, diulang-ulang, dipelajari agar bisa masuk apa yang dituju. Begitu Kang Mas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin oleh semua. Sami-sami, Bentar lagi nih akhiran. sami-sami. Sama-sama, Amin, Bang. amin Mohon maaf ya lahir dan rabbal batin. alamin. Sampai ketemu besok subuh lagi ya. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه